Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas proyek kami di mata kuliah struktur data, yaitu pengimplementasian sistem perhotelan menggunakan metode Q. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yohanes Febrian Silalahi bersama dengan rekan saya. Saya Heni Puspahendra Nasution. Saya Muhammad Rafael Hadi. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas proyek kami, yaitu tujuan dan manfaat dari kami membuat proyek ini yaitu adalah untuk mengimplementasikan penggunaan queue pada sistem antrian hotel, yaitu memastikan tamu dilayani secara berurutan dan adil, berdasarkan prinsip first in, first out atau FIFO, membantu membantu meminimalkan waktu tunggu tamu dengan mengoptimalkan proses check-in, check-out yang memungkinkan hotel untuk mengumpulkan data tentang pola antrian dan waktu tunggu. Dengan menerapkan queue secara tepat, hotel dapat meningkatkan kepuasan tamu, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun reputasi yang positif. Selanjutnya, bab bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, sistem perhotelan. Sistem perhotelan mencakup berbagai aspek pengelolaan operasional hotel, mulai dari reservasi kamar, manajemen inventaris, hingga pelayanan pelanggan. Pengelolaan ini bertujuan Aku untuk mau nonton. meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan yang diberikan kepada tamu. Menurut Sugiharto 2018, sistem perhotelan yang terintegrasi dapat membantu dalam pengelolaan data tamu, reservasi, serta penjadwalan staf yang lebih efektif. Yang kedua yaitu metode Q dalam sistem antrian. Metode Q atau antrian adalah salah satu metode yang digunakan dalam pemodelan sistem antrian. Metode ini membantu dalam mengatur aliran tamu yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Sistem antrian sangat penting dalam industri perhotelan untuk memastikan tamu mendapatkan pelayanan dengan cepat dan efisien, terutama saat melakukan check-in dan check-out. Menurut Purba dan Taufik 2019, penerapan sistem antrian dengan metode Q dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mereka mengaplikasikan metode multi-channel, multi-phase pada sistem antrian registrasi yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu implementasi metode Q dalam sistem perhotelan. Implementasi metode Q dalam sistem perhotelan melibatkan beberapa langkah, seperti penentuan jumlah kanal pelayanan atau counter, analisis waktu pelayanan, dan pengelolaan aliran tamu. Berdasarkan penelitian Ramdhani et al. 2021, model sistem antrian single channel single phase dapat diterapkan pada antrian di resepsionis hotel untuk mengoptimalkan waktu pelayanan tamu. Penerapan metode Q dalam sistem perhotelan dapat dilihat dari studi kasus di beberapa hotel besar. Misalnya, penggunaan metode first in, first out atau FIFO dalam mengelola antrian tamu untuk check-in yang memastikan tamu dilayani berdasarkan urutan kedatangan mereka. Studi yang dilakukan oleh Ari Sandi et al. 2019 di Hotel Discovery Kartika Plaza menunjukkan bahwa implementasi sistem antrian berbasis Vivo dapat mengurangi waktu tunggu tamu hingga 20%. Yang keempat, ada manfaat metode Q dalam sistem perhotelan, yaitu metode Q dalam sistem perhotelan memberikan beberapa manfaat antara lain satu, dengan pengelolaan antrian yang baik, waktu waktu tunggu tamu untuk mendapatkan layanan dapat diminimalisir. Yang kedua, pelayanan yang cepat dan efisien berkontribusi pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Yang ketiga, metode Q memungkinkan pengelolaan sumber daya atau staf dan fasilitas yang lebih efisien, sehingga mengurangi biaya operasional. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raffi Al-Hadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami selanjutnya, yaitu ada bab 3 metodenya. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain yang pertama PC atau laptop, yang kedua C++,
yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma antrian dan pengelolaan data tamu. Nah, yang ketiga, Integrated Development Environment atau IDE. Seperti kode blocks atau Visual Studio digunakan untuk menulis dan mengelola kode sumber. Yang kedua ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan sistem perhotelan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan metode Q. Metode rekayasa perangkat lunak ini meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Penerapan metode Q diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu tamu saat check-in dan check-out, sehingga meningkatkan efisiensi operasional hotel. Dengan waktu tunggu yang lebih singkat dan proses yang lebih terorganisir, tingkat kepuasan tamu diharapkan meningkat. Sistem yang terintegrasi memungkinkan manajer hotel untuk dengan mudah mengelola reservasi, ketersediaan kamar, dan kebutuhan operasional lainnya. Sistem otomatis diharapkan dapat mengurangi kesalahan terjadi akibat proses manual, seperti kesalahan pencatatan data tamu dan reservasi. Sistem yang dibangun dengan bahasa pemrograman C++ diharapkan memiliki kinerja yang baik dan mampu menangani jumlah tamu yang besar tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Henny. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan shortcode yang kami gunakan untuk menjalankan percobaan ini dengan menggunakan C++. Jadi tujuan program ini yaitu memungkinkan pengguna untuk melakukan check-in, check-out, dan menampilkan kamar yang sedang ditempati di hotel. Setiap operasi ini menggunakan struktur data antrian atau queue untuk mengelola tamu yang check-in dan check-out secara FIFO atau first in dan first out. Nah, di sini ada include IOStream itu untuk input dan output tentunya, dan include queue yaitu untuk menggunakan struktur data antrian queue. Ini ada include string untuk menangani string atau nama tamu. Nah, di sini ada hotel room ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang kamar, hotel, dan tamu yang menempatinya. Nah, di sini ada room number, yaitu menyimpan nomor kamar, dan guest name menyimpan nama tamu yang menempati kamar tersebut. Nah, di sini ada hotel hotel queue atau antrian queue yang menyimpan objek hotel room. Nah, di sini ada fungsi check-in ini, yaitu menambah tamu ke dalam antrian. Room number atau nomor kamar dan guest name, nama tamu. Membuat objek hotel room dengan informasi kamar dan tamu, kemudian menambahkannya ke dalam antrian. Nah, di sini ada void check void check out, yaitu menghapus tamu dari antrian atau tamu pertama yang check-in. Jika antrian tidak kosong, mengambil tamu pertama dari antrian dan menampilkannya. Jika antrian kosong, menampilkan pesan bahwa tidak ada kamar yang ditempati. Fungsi display rooms yang ini yaitu menampilkan daftar kamar yang saat ini ditempati beserta nama tamu. Membuat salinan ke hotel queue dan ke time queue untuk ditampilkan tanpa mengubah antrian asli. Fungsi main, yaitu menyediakan menu interaktif untuk pengguna, yaitu di sini ada check-in, meminta pengguna masukkan nomor kamar dan nama tamu untuk check-in. Yang kedua, em,
menghapus tamu pertama dari antrian atau tamu yang paling lama berada di antrian. Yang ketiga, display room menampilkan daftar kamar yang sedang ditempati. Yang keempat, exit atau keluar dari program. Jadi cara kerja programnya, jadi mari saja kita run langsung. Di sini kita masukkan yang pertama check-in. Terus misalnya nomor ruangannya itu nomor 8, baru namanya Henny. Nah, di sini dia ada bacaannya ruangan 8 ditempati dipesan oleh Henny. Lalu untuk menampilkan ruangannya ini ruangan 8. Nah, untuk check out-nya 2. Nih, room 8 has been checked out. Telah Hmm. di ya. Baru habis itu kita exit keluar untuk keluar dari program. Jadi kita telah keluar dari program. Nah, jadi check-in di sini yaitu program menambahkan tamu ke antrian dan menampilkan pesan konfirmasi. Yang kedua itu tadi ada check out. Program menghapus tamu pertama dari antrian dan menampilkan pesan konfirmasi. Jika antrian kosong, program menampilkan pesan bahwa tidak ada kamar yang ditempati. Eh, yang ketiga, program menampilkan daftar kamar yang sedang ditempati beserta nama tamu. Yang keempat, program menampilkan pesan perpisahan atau keluar dari loop sehingga program berakhir. Jadi ini sudah selesai. Jadi kesimpulan dari hasil implementasi yang kami lakukan, metode Q dalam sistem perhotelan dapat mengelola antrian yang baik. Waktu tunggu tamu untuk mendapatkan layanan dapat diminimalisir, pelayanan yang cepat dan efisien berkontribusi pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Metode Q memungkinkan pengelola sumber daya atau staf dan fasilitas yang lebih efisien sehingga mengurangi biaya operasional. Jadi sekian dari kami. Terima kasih.